walaupun dia sudah mendapatkan validasi yang banyak dari pasangannya, dia akan terus mencari validasi lebih dari orang lain gitu. Ini nih salah satu trait narcissism. Kalau misalnya orang selingkuh, biasanya selingkuhannya nggak lebih dari pasangan aslinya. Menurut aku itu bahaya banget, karena ketika orang selingkuh nggak mengaku salah dan malah nyalahin pasangannya, itu pasangannya bisa kena tuh kesehatan mentalnya, jadi self blaming, jadi insecure, dan untuk meningkatkan rasa percaya diri itu kan lama banget ya. Jadi aku ngerasa kasihan banget orang yang diselingkuhin dan pacarnya itu gaslighting dan nyalahin dia balik gitu, melakukan apa yang tadi kamu sebutkan gitu. Aku dijelekin di vlognya, tapi aku bukan mengajak berantem, namun aku memperbaiki nama aku yang dijelek-jelekin, tapi aku disiplin. Sebenarnya yang nggak disiplin tuh dia dugem sampai pagi, tapi aku mau bilang udahlah, kita juga nggak luput dari dosa, Maya juga, jadi kita nggak ada. Jadi semua rakyat Indonesia, kalau ada yang mau nimpukin aku, nimpukin aja, tahu rumah aku, silakan nimpukin aku. Pasangan suami istri cerai, punya anak 3, bahkan istri sahnya diusir dari rumah, bahkan nggak boleh nengok ketiga anaknya. Sekarang sudah berlalu itu semua, si suami yang selingkuh itu menikahi selingkuhannya dan punya anak perempuan-perempuan. Nah sekarang anak perempuannya dihujat seluruh Indonesia, dihujat kena sanksi sosial karena perbuatan gundik ibunya sama bapaknya. Untuk membela anaknya supaya tidak dihujat, dia membuat video YouTube post, tapi isinya tentang istri pertamanya dengan judul gibah. Sudah kamu yang jahat, sudah kamu yang salah, bawa-bawa kutip Al-Quran, nyudutin orang lain padahal orang lain gak salah. Istri pertamamu itu loh nggak pernah nyudutin kamu, nggak pernah. Dia sudah bahagia. Kenapa kamu membela anakmu dengan cara seperti itu? Justru kamu sedang membuatkan liang kubur buat anakmu sendiri. Sampai kapanpun ya, anak gundik tetaplah anak gundik ya. Ibunya gundik, buah jatuh tidak akan jauh-jauh dari pohonnya ya. Anak gundik bisa jadi anaknya juga gundik, atau bisa jadi anaknya kena sanksi sosial, atau bisa jadi anaknya suatu saat kena laki-laki seperti bapaknya. Dan herannya suami istri gundik ini bisa jadi anggota DPR. Hello, wakil rakyat bisa punya mental kualitas seperti itu. Serem, negara ini serem ya, kualitas DPR-nya aja kayak gitu, sampah. Suruh nyanyi lagu bahasa Jawa aja ya. Kurang percaya ya? Mulan marahin Safia gak boleh nginap sama teman-teman yang cowok. Anda kan dicelain sendiri. Mau dipulangin cowok ngapain? Gak ada, biarpun gak ada. Pokoknya cowok gak boleh. Cuma gini Pak. Tapi gak ada cowok ya. Panas ya lihat postingan gue. Kita sayang. Lagi-lagi. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini kita masuk segmennya Ahmad Dhani lagi ya. Di sini Ahmad Dhani katanya guys, hapus kompilasi gibah yang kemarin ya, videonya yang diunggah di YouTube-nya, channel YouTube-nya, dan fitnah Maya Estianti. Mulan Jameela bicara masa depan, katanya gitu guys. Nah, ini kita lihat seperti apa ya berita dari Ahmad Dhani. Kenapa dia langsung menghapus ya? Dan aku lihat cek, ternyata benar guys, itu video sudah dihapus atau mungkin di private kali ya, di unpublish. Nah, mungkin seperti itu karena dia membuat seperti itu membuat video itu malah bikin dia makin dihujat gitu ya, makanya dia mungkin dihapus gitu ya di unprivate videonya. Nah, ini ada beberapa komentar tentunya dari netizen ya terkait video ini. Nah, ini kita lihat seperti apa beritanya guys. Ahmad Dhani akhirnya buka suara soal alasannya membuat video kompilasi fitnah tentang Maya Estianti yang menuai kontroversi. Menurut Dhani, langkah itu ia ambil bukan sekadar untuk menyerang mantan istri, melainkan demi membela anak-anaknya dan juga sang istri sekarang, Mulan Jameela. Dhani merasa tudingan miring terhadap keluarganya sudah terlalu lama dibiarkan, sehingga ia memutuskan untuk meluruskan versi ceritanya sendiri lewat video berdurasi panjang itu. Meski begitu, aksinya tetap memicu pro dan kontra di kalangan netizen. Waduh. Nih, yang barusannya Ahmad Dhani hapus kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianti. Mulan Jameela bicara masa depan, katanya gitu guys ya. Ahmad Dhani bongkar kejelekan Maya Estianti dengan membuat satu konten video di channelnya. Coy, kalian sudah nonton nggak di channelnya Ahmad Dhani? Jadi dia itu kemarin mengupload satu konten ya, konten khusus dengan judul ya,
kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty dalam kurung setelah Maya bersuami. Ini seru, dan kalau aku lihat ya penontonnya itu sudah hampir 1 jutaan coy. Dan ini adalah efek dari pernikahan si Al kemarin, di mana banyak orang yang membuli anaknya si Fea ya, yang ngatain anak bundi lah, apalah, lebih cantik ini, apalah. Ya tau lah kalian netizennya yang mulutnya juga kadang nggak bisa direm gitu ya. Nah, mungkin si Ahmad Dhani itu jadi panas nih, dia marah. Ditambah lagi banyak sekali, hampir semua netizen itu memuja-muja si Maya gitu kan, membanding-bandingkannya dengan si Mulan gitu kan. Mungkin dia sudah emosi sekali sampai akhirnya mengupload satu video ini gitu, khusus untuk Maya Estianty, tentang Maya Estianty gitu ya. Dan kalau kita lihat ya di intronya ya, dia itu membuat satu intro ya di videonya itu yang begini nih intronya. Video ini, konten ini dibuat atas dasar pembelaan kepada Fea dan Ali yang bundanya terus difitnah dan digunjing ya. Jadi dia buat video ini khusus untuk membela kedua anaknya bersama Mulan, anaknya bersama Mulan ya, si Fea dan Ali. Tapi dia sadar nggak? Dengan dia membuat video ini, dia juga sudah menyakiti ketiga anaknya, Al, El, dan Dul. Karena Maya itu adalah ibunya. Bagaimana perasaan ketiga anaknya ketika bapaknya membuat satu konten khusus membongkar kejelekan-kejelekan ibunya gitu loh. Bagaimana mungkin seorang bapak ya bisa membela 2 anak tapi tidak menjaga perasaan 3 anaknya yang lain gitu loh. Padahal ya kalau aku tonton ya video itu tidak ada fitnah. Semua yang dikatakan si Maya itu adalah kenyataan ya, dan bukan juga gibah, karena itu sebenarnya si Maya itu menceritakan ya pengalaman hidup, menceritakan pengalaman masa lalu di podcast secara resmi gitu ya, bukan pergi ke warung terus menggibahi mereka si Mulan gitu kan. Itu adalah di podcast. Jadi menurutku itu bukan gibah, itu adalah cerita pengalaman ya, biar ada yang bisa kita ambil gitu. Dan lagi, kalaupun netizen yang membuli habis-habisan, membuli kembali si Mulan, si Fea, dan anaknya yang satu lagi, itu tidak ada hubungannya dengan Maya. Maya mah tidak pernah lagi menyentuh kehidupan mereka, ya kan? Harusnya yang disadari si Ahmad Dhani bahwa efek kesalahan masa lalu itu ternyata panjang ya, panjang akibatnya sampai anak-anaknya yang tidak tahu apa-apa ikut merasakannya. Harusnya itu pelajaran yang diambil, bahwa ternyata kesalahan fatal kita di masa lalu itu ternyata tidak hilang begitu saja, mungkin dilupakan dengan waktu, tapi kemudian itu bisa akan keluar lagi, akan muncul lagi. Jadi pelajaran pentingnya, pikirkan dulu ya sebelum berbuat kesalahan yang fatal gitu loh. Dan buat kalian juga netizen ya, kalau saranku ya, kalian nggak usah membuli anaknya si Fea itu, khususnya si Fea ya, sama si Ali, nggak usah kalian bully. Mereka itu nggak ada sangkut pautnya loh dengan ibunya gitu kan. Mereka itu tidak minta, kalau bisa memilih mungkin mereka akan memilih tidak dilahirkan sebagai anak Mulan gitu, karena banyak bebannya gitu. Kalau kalian mau membuli, bully aja si Mulan, ku dukung. Tapi jangan anaknya, itu bagiku sangat tidak pantas lah ya. Itu anak-anak loh, dan mereka tidak tahu apa-apa. Kalaupun ada ya ibuku tidak begitu, ya namanya juga anak, pasti membela ibunya, iya kan? Jadi harusnya kalian tuh jangan membuli anak-anak ya, bully aja ibunya, ayo. Benar ya. Kalau emang kalian nggak suka sama ibunya, jangan bawa anaknya, karena anaknya tidak tahu apa-apa. Apalagi anak juga kan nggak mau, nggak bisa memilih, maksudnya nggak bisa memilih lahir di mana gitu ya. Kalau kalian juga di posisi siapa juga nggak akan mau ya, misalnya punya ibu pelakor seperti itu gitu ya. Nah, menurut aku sih sependapat dengan mbak-mbak ini ya. Nah, kita lihat ada berita apa lagi nih guys ya. What if laki-laki yang nyakitin lo kelihatan lebih bahagia sama selingkuhannya? Kalau kalian nggak tahu, Bunda Maya itu orangnya setia banget. Sampai desainer yang dia pakai di hari pernikahan anaknya itu masih Olive & Hearst, desainer yang sama yang dia pakai dari awal dia manggung. Berarti kalau gue nggak salah udah lebih dari 20 tahun dia pakai desainer yang sama. Tapi kita semua se-Indonesia Raya tahu sebetapa dia di princess treatmentin sama pasangannya yang sekarang. Sebetapa dia keliling dunia dan dibahagiakan sama pasangannya sekarang. Bahkan kalau lo tahu dibuatin skincare line sama pasangannya yang sekarang. Literally kayak kebahagiaannya dia sekarang tuh kayak gak ada habisnya. Tapi kalau lo pernah tahu pas 2007 dia diselingkuhin abis-abisan sampai diusir dari rumah sendiri dan gak boleh ketemu sama anak-anaknya, lu gak akan kebayang betapa dulu bunda tuh segitu disakitinnya. Dan gak cuma itu aja, semua dibayar lunas sama Allah waktu itu. Ada masalah sama mantan suaminya dia, gue cuma bilang
itu mungkin karma sampai harus masuk penjara segala macem. Karena kalau enggak, pada saat itu harus bunda yang nemenin, tapi di saat itu enggak, bunda akhirnya bebas dari segala hal dan penderitaan berikutnya. Hingga detik ini gue yakin banget bunda masih ada perasaan sakit hati, tapi segala sakit hatinya bunda ditutupin sama kebahagiaan yang dia punya sekarang. Beda banget kan aura perempuan bahagia yang move on dan melanjutkan hidupnya, serta sudah memaafkan tapi tidak melupakan. Asik, tidak melupakan katanya gitu guys ya. Menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa info barusannya terkait Mulan Jameela dan Maya Estianty dan video penghapusan ya. Nah, buat kalian masih menghujat Safia, sudahlah berhenti. Kalau kalian mau hujatlah ibunya, jangan bawa-bawa anak tidak tahu apa-apa gitu loh guys ya. Nah, sekian dulu videonya. Kita akan berlanjut di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.